kami dari kelompok 1 dan kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Noval Wisnu Sauki, saya dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Madinda Teher Bersantoso dari Prodi S1 Manajemen juga. Saya Imam Bersiawan dari Prodi Manajemen. Kami dari kelompok pertama akan membahas salah satu kasus pelanggaran etika bisnis di Indonesia, yaitu kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Kasus ini sempat menghebohkan publik karena menyangkut kejujuran dalam laporan keuangan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penerbangan. Nah, di video ini kita akan membahas kronologi kasusnya, bentuk pelanggaran etika dampaknya, serta pelajaran yang bisa kita ambil. Yuk langsung kita bahas. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2018? PT Garuda Indonesia melaporkan bahwa perusahaan mengalami laba atau keuntungan. Namun, ternyata keuntungan tersebut berasal dari pengakuan pendapat kerja sama dengan perusahaan lain yang sebenarnya belum diterima secara nyata dalam bentuk kas. Artinya pendapatan itu sudah dicatat sebagai pemasukan padahal uangnya belum benar-benar masuk. Hal ini kemudian dipermasalahkan oleh beberapa pihak termasuk komisaris perusahaan karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Akhirnya kasus ini diperiksa oleh OJK dan Kementerian BUMN. Dari kasus tersebut kita bisa melihat adanya pelanggaran etika bisnis, khususnya dalam hal transparansi dan kejujuran. Dalam etika bisnis, laporan keuangan harus disusun secara jujur, akurat, dan tidak menyesatkan. Namun dalam kasus ini, pengakuan pendataan yang belum terrealisasi bisa membuat publik, investor, dan pemerintahan memiliki persepsi yang salah mengenai kondisi keuangan perusahaan. Jadi meskipun secara teknis mungkin ada celah aturan, secara etika tindakan ini tetap dianggap tidak mencerminkan prinsip kelola perusahaan yang baik. Nilai etik yang dilanggar antara lain kejujuran, transparansi, akuntabilitas. Kasus ini tentu membawa dampak yang cukup besar. Pertama, perusahaan mendapatkan sanksi administratif dari OJK. Kedua, laporan keuangan tersebut harus direvisi. Ketiga, reputasi perusahaan sebagai maskapai nasional menjadi menurun di mata publik. Kepercayaan investor dan masyarakat sangat penting dalam dunia bisnis. Sekali kepercayaan hilang, akan sulit untuk membangunnya kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisa berdampak jangka panjang terhadap citra perusahaan. Dari kasus PT Garuda Indonesia, ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, dalam bisnis keuntungan bukanlah segalanya. Kejujuran dan integritas jauh lebih penting untuk berkelanjutan perusahaan. Kedua, penerapan good corporate governance harus benar-benar dijalankan, bukan hanya formalitas. Yang ketiga, setiap perusahaan harus menjaga transparansi agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa etika bisnis bukan hanya teori di kelas, tetapi sangat berpengaruh dalam praktik nyata di dunia usaha. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. See you.